Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali ya kepada semua teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan melanjutkan serial Joko Samudro untuk episode yang ke-21 ya. Untuk teman-teman yang baru datang jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Singkat cerita, kini Joko Samudro telah berada di bangsal prajurit Bayangkara. Mereka dikumpulkan oleh Senopati Pamungkas untuk memperkenalkan seluruh prajurit kesatuan Bayangkara tentang sosok Joko Samudro yang akan menjadi pimpinan baru mereka. Dulunya mereka adalah di bawah kepemimpinan Tumenggung Joyoseno. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Samudro. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua prajurit khusus Kesatuan Bayangkara akan berada dalam pengawasan dan kepemimpinanku. Semua tugas dan kegiatan kalian mulai hari ini akan berada dalam perintahku. Apakah di antara kalian ada yang kurang paham atau tidak setuju? Mendengar pertanyaan itu, banyak dari mereka yang berbisik-bisik. Terlihat wajah-wajah yang tidak puas atau kurang setuju dengan keputusan Prabu Mahendra. Mereka berpikir tidak pantas orang yang baru masuk ke dalam keprajuritan dan belum teruji kemampuannya menjadi pimpinan mereka. Semestinya Senopati Pamungkaslah yang dirasa pantas menduduki jabatan tersebut. Itulah yang difikirkan oleh para prajurit-prajurit Bayangkara tersebut. Namun mereka juga tidak berani menentang keputusan dari Prabu Mahendra. Lalu ada satu prajurit dengan tubuh yang paling besar mengangkat tangannya dan mengajukan diri untuk bertanya beberapa hal kepada Joko Samudro. Maaf Tuan Samudro, kami dari Kesatuan Prajurit Bayangkara merasa tidak puas dengan keputusan Prabu Mahendra. Namun kami juga tidak mungkin menolak apa yang sudah menjadi keputusan dari Gusti Prabu Mahendra. Meski kami semua tahu kalau Tuan juga bukanlah orang yang lemah. Terbukti Tuan berhasil mengalahkan 5 prajurit pilihan dari para Gusti Temenggung. Namun kami tetap merasa Tuan belum pantas. Hal itu karena ada orang lain yang semestinya lebih pantas. Dia telah mengabdi cukup lama di kerajaan Galunggung ini dan sudah sangat teruji kemampuan ataupun kesetiaannya. Baiklah prajurit, aku mengerti dan memaklumi apa yang kamu pikirkan. Kalau begitu, siapa sosok yang lebih pantas berada di posisiku saat ini semestinya prajurit? Ampun Tuan, semestinya Gusti Senopati Pamungkaslah yang lebih pantas dan lebih layak. Namun Tuan tak perlu memikirkannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bawahan Tuan Samudro dan mengikuti segala instruksi Tuan. Karena sangat tidak mungkin kami melawan apa yang sudah menjadi keputusan dari Gusti Prabu Mahendra. Mendengar perkataan itu, Senopati Pamungkas segera maju menghadap kepada Samudro dan berlutut di hadapannya. Ampun Tuan Samudro, jangan dengarkan perkataan prajurit itu. Hamba Senopati Pamungkas dengan sadar akan bersedia menjadi bawahan Tuan Samudro dan mengikuti Tuan Samudro sebagai tumenggung di Kesatuan Bayangkara ini.
dan hamba bersedia menjadi tameng hidup di masa depan Tuan Samudro. Mendengar perkataan dari prajurit itu tidak membuat Samudro tersinggung. Meskipun Samudro tahu mereka tidak puas dengan keputusan Prabu Mahendra yang menunjuknya sebagai puncak pimpinan pasukan Bayangkara. Namun, yang lebih membuat Samudro kaget adalah perkataan dari Senopati Pamungkas. Dia bersedia setia terhadapnya tanpa syarat. Hal itu membuat Samudro tersentuh dan berjanji dalam hatinya akan melakukan mereka dengan baik dan adil. Samudro mencoba meyakinkan mereka, namun tidak dengan memaksanya. Samudro sangat yakin kelak mereka akan menjadi prajurit yang setia dan loyal terhadapnya, dan akan menjadi pasukan khusus terkuat di antara para kesatuan prajurit lainnya. Aku terima semua keluh kesah kalian. Terima kasih sudah mau terbuka dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa kalian bukanlah orang yang naif dan munafik. Baiklah, sebagai pimpinan kalian, aku akan memberikan sebuah hadiah. Semoga hadiah ini berguna untuk kalian di masa depan. Namun, sebelum itu, aku minta kalian buatkanlah aku sebuah kolam berukuran 3 kali 3 meter dengan kedalaman 1 meter. Isilah dengan air yang penuh. Setelah selesai, kalian laporkan kepadaku. Setelah mendapatkan perintah itu, segera 10 orang prajurit berlari dan segera menggali kolam yang diminta oleh Samudro. Kolam itu dibuat di halaman belakang bangsal prajurit. Kang Karto, menurut Kakang, bagaimana dengan sosok Tuan Samudro itu, Kang? Tanya seorang prajurit bernama Wiro dengan tangannya tetap memegang cangkul dan menggali tanah untuk dibuat kolam. Aku tidak tahu, Wiro. Yang jelas, kini dia adalah pimpinan kita. Kita harus menuruti semua perintahnya tanpa syarat mulai hari ini, Wiro. Aku harap Tuan Samudro akan menjadi pimpinan yang baik dan mampu meningkatkan kemampuan kita jauh lebih baik di masa depan. Namun, aku lihat dia masih sangat muda, Kang Karto. Dilihat dari fisik dan wajahnya, umurnya belum ada 20 tahun. Bahkan di antara kita semua, dia adalah yang paling muda. Apa pantas dia menjadi pimpinan kita, Kang Karto? Mengenai pantas atau tidak, aku tidak berani mengatakannya, Wiro. Ini adalah perintah langsung dari Gusti Prabu. Apa kamu mau menentang dan memberontak dengan keputusan Gusti Prabu, Wiro? Aku tidak berani, Kang. Hanya saja ini masih sedikit mengganjal di pikiranku, Kang. Ditambah perintah pertamanya menyuruh kita membuat sebuah kolam. Buat apa coba, Kang? Apa dia mau berendam di sini setiap hari? Aku masih tidak mengerti dengan pikirannya, Kang. Sangat aneh menurutku. Sudah, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Turuti saja perintahnya. Kalau dia masih terus-terusan memerintahkan hal-hal yang tidak wajar seperti ini dan tidak membuat kemajuan di kesatuan Bayangkara, kita ramai-ramai menemui Gusti Prabu dan mengajukan agar dia diturunkan dari jabatannya saat ini. Aku yakin Gusti Prabu akan mengerti. Namun sekarang, sementara waktu, kita turuti dulu apa sebenarnya arah dari kepemimpinan Tuan Samudro. Apalagi kamu sudah lihat sendiri tadi bagaimana sikap dari Senopati Pamungkas. Dia begitu hormat kepada Tuan Samudro. Aku yakin itu karena Tuan Senopati sudah mengakui Tuan Samudro sebagai pimpinan kita, Wiro. Singkat cerita, kolam yang diminta oleh Samudro pun kini telah selesai. Terlihat seorang prajurit yang bernama Wiro
telah melaporkan hasil kinerjanya kepada Samudro. Situasi saat itu sudah sekitar jam 7 malam. Segera Samudro pun mengumpulkan seluruh prajurit Bayangkara yang berjumlah 40 orang itu, termasuk Senopati Pamungkas. Sekarang 15 orang masuklah ke dalam kolam itu. Aku akan mencuci tubuh kalian semua dengan racun api yang aku miliki. Aku akan mengontrolnya dengan tenaga dalam. Dengan media air kolam ini, maka efek racun api tidak akan terlalu menyiksa diri kalian, namun juga tidak mengurangi efeknya. Kalau merasa tidak kuat, segera keluar dan gantian dengan yang lain. Seminggu sekali, setiap malam Jumat, proses ini akan aku ulang berkali-kali sampai meridian kalian benar-benar bersih dan lancar. Mengenai apa fungsi dan efeknya, nanti bisa kalian rasakan sendiri. Malam ini cukup 30 orang yang mengikuti proses ini, dan 10 orang lainnya kalian berkelilinglah dan pastikan semua keadaan aman dan terkendali. Kamu Senopati Pamungkas, aturlah siapa saja yang akan bertugas jaga hari ini. Pilihlah 10 orang. Sendika dawuh Tuan Temenggung. Segera Senopati Pamungkas pun menunjuk 10 orang untuk bertugas jaga, dan 30 lainnya diam di tempat menunggu instruksi selanjutnya dari Joko Samudro. Sekarang lepaskan baju kalian dan celana kalian, sisakan celana dalam kalian saja. Terlihat mereka semua masih bingung dengan yang dikatakan oleh Samudro. Namun mereka tidak ada yang berani berkomentar. Segera 15 prajurit melucuti pakaian mereka dan segera masuk ke dalam kolam yang sangat dingin. Sekarang kalian pejamkan mata dan bersemedilah dengan tenang dan nyaman. Kosongkan pikiran kalian dan buka semua aliran meridian darah kalian. Semua yang masuk ke dalam tubuh kalian jangan kalian tolak, namun kalian arahkan energi ini ke dalam pusat meridian yang ada di perut. Efeknya semakin lama akan semakin panas. Jangan dipaksakan. Kalau tidak kuat, segera naik dan gantian dengan prajurit yang lain. Setelah ke-15 prajurit itu masuk ke dalam kolam, segera Samudro pun merapal sebuah ajian. Kini terlihat kedua tangan Samudro menyala dengan sangat terang. Terlihat sebuah kobaran api berwarna biru terang, dan terlihat kobaran api itu sangat ganas dan menggila. Segera Samudro pun mencelupkan tangannya ke dalam kolam tersebut. Semenit 2 menit tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun setelah 10 menit kini mulai ada hal aneh yang terjadi. Dari tubuh prajurit itu keluar sebuah cairan berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk. Namun cairan hitam itu pun segera menghilang dan menjadi asap yang terbang ke angkasa, sehingga membuat air kolam itu tetap berwarna bening meskipun telah tercampur cairan hitam pekat yang keluar dari dalam tubuh prajurit tersebut. Setelah 20 menit berlalu, kini sudah ada 5 prajurit yang naik ke atas. Mereka sudah tidak kuat lagi menahan aliran energi panas yang memasuki tubuh mereka. Segera 5 orang lainnya pun menyusul masuk untuk menggantikannya. Dan seperti itu seterusnya hingga prajurit yang terakhir. Setelah mereka semua keluar dari dalam kolam,
kini mereka disuruh untuk bersemedi bersama dan diajarkan sebuah ilmu kanuragan oleh Samudro. Perhatian semuanya, kini ikuti mantra yang aku ajarkan dan hayati dengan sepenuh hati. Mulai hari ini, kalian akan aku latih dengan ilmu kanuragan dan ilmu kedikjayaan. Aku berjanji akan membuat kalian semua adalah prajurit-prajurit terhebat di antara kesemua kesatuan prajurit yang ada di kerajaan Galunggung ini. Kalian rapalkan mantra ini dan simpanlah di dalam hati kalian. Ini kalian dengar baik-baik mantranya dan ikuti di dalam hati saja. Jangan kalian ucapkan. Mandeng sak puncuke Bromo, madhep mantep marang Purbawaseso, mekek babakan hawa songo. Setelah merapal ajian itu, terlihat kini seluruh prajurit mematung bagaikan arca batu. Tak ada pergerakan dan suara. Kini mereka semua larut dalam konsentrasi tingkat tinggi. Tidak terasa, kini ayam jago telah berkokok yang menunjukkan bahwa hari sudah menjelang pagi. Dan mereka semua belum ada yang terbangun. Melihat hal tersebut, Joko Samudro pun sangat senang dan bangga. Hal itu menunjukkan bahwa prajurit yang dia bawahi adalah bibit-bibit unggul dalam pembentukan pasukan khusus yang akan sangat disegani di masa depan. Kalian semua segera bangun dari pertapaan kalian. Ayo semuanya, segera bangun dari pertapaan kalian, prajurit. Mendengar panggilan Samudro, satu persatu prajurit itu pun segera bangun dari persemediannya. Setelah mereka terbangun, tanpa dikomando, mereka semua bersujud di hadapan Joko Samudro. Loh, kenapa ini, kenapa? Bangunlah kalian semua. Kalian tidak perlu bersujud seperti itu kepadaku. Sebagai laki-laki, apalagi sebagai seorang prajurit, pantang kepala kalian letakkan di tanah. Cukup kalian letakkan kepala kalian ke tanah hanya kepada Sang Pencipta dan kepada orang tua kalian. Kalau kepadaku, itu tidak perlu dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit Bayangkara. Ampun Tuan Samudro, kami sungguh buta dan tidak tahu diri Tuan Samudro. Setelah apa yang kami lewati malam ini, kami baru sadar tidak ada satu orang pun di kerajaan ini yang lebih pantas menduduki jabatan Temenggung di kesatuan Bayangkara ini kecuali Tuan Samudro. Apa maksudmu, prajurit? Benar Tuan Samudro, setelah berendam ke dalam kolam, tubuh kami lebih ringan dan kuat. Terasa kekuatan kami meningkat 3 kali lipat dari kekuatan kami semula. Ditambah dengan ajaran Aji Kawijayan Tuan Samudro, kini energi tenaga dalam kami bergejolak dengan sangat kuat Tuan, dan terasa meledak-ledak Tuan. Kami tak pernah merasakan sensasi seperti ini sebelumnya Tuan Samudro. Bahkan kini kami terasa sangat peka satu dengan yang lainnya. Inilah yang sangat sulit kami satukan selama ini. Namun kini berkat Tuan Samudro, kami bisa dengan mudah menyatukan tekad dan semangat juang kami Tuan Samudro. Hal ini akan sangat berguna di medan peperangan Tuan Samudro. Syukurlah kalau kalian bisa merasakan efeknya. Maka minggu depan di malam Jumat yang akan datang, proses perendaman akan aku ulangi lagi. Namun untuk ilmu Aji Kawijayan, setiap hari akan aku latih kalian semua. Kini kalian istirahatlah. Tolong panggilkan Senopati Pamungkas untuk menemuiku di pendopoku. Baik Tuan Temenggung Samudro, segala titah panjenengan akan hamba jalankan dengan sepenuh hati. Tidak berselang lama, Senopati Pamungkas segera menghadap kepada Joko Samudro. Kakang Senopati, monggo duduk di sebelahku. Aku sudah siapkan gorengan dan teh hangat untuk menyambutmu, Kakang. Terima kasih Tuan Temenggung.
Jangan panggil aku Temenggung, cukup panggil aku Samudro saja Kakang. Ampun Tuan Temenggung, hamba tidak berani. Bila dilihat oleh prajurit atau pejabat istana, hamba bisa dihukum berat Gusti Temenggung. Kalau di depan orang lain tidak apa-apa, kamu panggil aku Temenggung. Namun bila hanya berdua saja, lepaskan segala aturan tata negara Senopati. Baiklah kalau begitu, sendika dawuh Dimas Samudro. Nah, begitu kan lebih enak didengar Kakang Pamungkas. Ada apa Dimas Samudro memanggilku Dimas? Begini Kakang Senopati, bagaimana keadaan semalam selama penjagaan? Apakah ada kendala atau masalah? Tidak ada Dimas, semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seluruh area keputren dan seluruh istana dalam keadaan baik dan aman Dimas. Aku ingin bertanya, berapa lama Kakang mengabdi di kerajaan Galunggung ini Kang? Aku sudah berada di lingkungan kerajaan sejak kecil Dimas. Dulu ayahku adalah seorang senopati di Kesatuan Prajurit Jolotundo di bawah komando Tumenggung Onggojoyo kala itu. Namun beliau gugur dalam pertempuran melawan kerajaan Langitan. Sejak saat itu akhirnya aku dibesarkan oleh biungku saja, dan biung tak mau menikah lagi semenjak kematian Bopo Dimas. Lalu di mana sekarang biungmu Kakang? Beliau ada di perkampungan di utara kota Raja Dimas. Loh, kenapa tidak Kakang ajak tinggal di sini saja Kakang? Sebetulnya sudah aku ajak Dimas, namun beliau memilih menikmati masa tuanya di perkampungan Dimas, sambil mengurusin kebun dan bertani. Oh, begitu rupanya. Begini Kakang, aku ada sebuah tugas untukmu. Namun tugas ini begitu penting. Aku harap Kakang bisa menjaga rahasia. Selama tugas ini tidak melanggar aturan kerajaan dan tidak ada unsur pemberontakan terhadap istana, apapun itu akan aku jalankan sepenuh hati Dimas. Bahkan bila nyawaku taruhannya, aku tidak akan menolak Gusti Temenggung. Luar biasa Senopati Pamungkas ini. Kesetiaan dan totalitasnya sungguh tidak diragukan lagi, ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Tidak Kakang, tugas ini adalah sebagian kewajiban kita sebagai Bayangkara. Aku tugaskan padamu, selidiki apa yang telah terjadi dari awal mula. Apa penyebab Gusti Ayu Sekartaji hingga menjadi sakit seperti sekarang ini. Dengan begitu, aku bisa mencarikan solusi untuk mengobatinya Kakang. Bila seperti itu, hamba siap menjalankan perintah. Aku akan sebar telik sandi kita untuk mencari informasi. Aku akan segera melaporkan kepadamu Gusti bila ada kabar terbaru. Jangan panggil aku Gusti Kakang, dan jangan terlalu tegang bila berbincang denganku. Iya Dimas, aku belum terbiasa. Kalau begitu, segera Kakang cari informasi sekarang, sesegera mungkin ya Kakang. Sendika dawuh Dimas, hamba izin undur diri. Baik Kakang, hati-hati dalam mengemban tugasmu. Segera Senopati Pamungkas pun berjalan cepat meninggalkan pendopo dan segera memanggil beberapa prajurit telik sandi Kesatuan Bayangkara, lalu diberikan tugas seperti yang diminta oleh Joko Samudro. Singkat cerita, siang pun kini telah berlalu dan kini malam pun mulai beranjak. Ketika Samudro hendak keluar pendopo untuk menuju bangsal prajurit, terlihat Senopati Pamungkas berlari menghampiri Joko Samudro. Ada apa Kakang? Kenapa Kakang begitu tergesa-gesa? Ampun Gusti, bangsal prajurit kita geger Gusti. Loh, geger kenapa Kakang? 10 prajurit yang tidak mengikuti pelatihan dari Gusti semalam, mereka protes Gusti. Mereka meminta Gusti Temenggung untuk melatih mereka dan berendam di kolam karena mereka mendapatkan cerita dari teman-teman yang semalam Gusti Temenggung latih, dan mereka terkejut dengan peningkatan kemampuan
dari ke-30 prajurit yang sudah Gusti latih. Bahkan sampai mereka berlatih tempur Gusti. Satu prajurit yang Gusti Temenggung latih melawan 5 prajurit yang semalam tidak ikut berlatih. Namun kelima prajurit itu justru yang terjatuh. Segera Gusti sekarang ke bangsal prajurit dan tenangkan mereka Gusti. Baik Kakang, segera kita ke sana. Joko Samudro segera mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di bangsal prajurit. Dan benar saja, ada 7 prajurit yang sedang melawan 1 prajurit. Namun justru mereka bertujuh malah dijadikan bahan bercandaan dan bulian. Hentikan, apa-apaan kalian ini? Apa begini pantas disebut prajurit khusus Bayangkara? Aku tidak menyangka, cuma sedikit lebih kuat saja sudah membuat diri kalian adigang adigung aduguno. Menyesal aku melatih kalian. Mendengar amarah Samudro, mereka pun terdiam tanpa ada 1 orang pun yang berani menjawabnya. Hingga akhirnya ada 1 prajurit maju dan memberanikan diri untuk menghadap Joko Samudro. Ampun Tuan Temenggung, nama hamba Dasto, salah 1 prajurit yang tidak ikut pelatihan semalam. Ini hanya kesalahpahaman saja Gusti. Kami tidak benar-benar bertarung dan tidak ada unsur penindasan. Ini semua murni hanya pelatihan Gusti Temenggung. Kami bersepuluh mendengar kalau mereka semalam berlatih dengan Gusti Temenggung dan mendapatkan banyak peningkatan, dan kami bersepuluh tidak mempercayainya Gusti. Hingga akhirnya kami mencoba untuk membuktikannya. Awalnya kami 1 lawan 1, hingga sampai 1 lawan 5 kami masih kewalahan Gusti. Ketika 1 lawan 7 baru terasa imbang. Ini berarti kemampuan 1 prajurit yang Tuan latih telah meningkat 7 kali lipat lebih kuat Gusti. Mohon Gusti Temenggung jangan marah, dan kami justru berharap bisa berlatih bergantian dengan Gusti Temenggung. Baiklah kalau begitu, aku bersedia melatih kalian. Tapi dengan 1 syarat, aku tidak ingin kalian menjadi brutal dan sombong, apalagi menantang sembarangan orang. Kalau sampai aku memergokinya, di hari itu juga aku akan keluarkan kalian dari 1 kesatuan, dan aku akan mencari penggantinya. Mendengar ancaman Samudro, mereka begitu ketakutan. Mereka awalnya begitu meragukan kepemimpinan Samudro. Namun sekarang mereka telah dengan sukarela dan ikhlas mengikuti Samudro dalam membangun pasukan Bayangkara yang kuat dan tangguh. Aku hanya akan melakukan pelatihan rendaman di setiap malam Jumat. Malam ini aku hanya akan melatih Aji Kawijayan. Kakang Senopati, kamu atur 15 orang untuk berjaga malam ini, dan sisanya berlatih Aji Kawijayan. Baik Gusti Temenggung, segala titah panjenengan akan hamba jalankan sepenuh hati. Setelah semua telah berjalan sebagaimana mestinya, Joko Samudro pun mengajak Senopati Pamungkas untuk berbincang di luar istana. Setelah mereka tiba di tepian kota raja, segera Samudro pun menanyai Senopati Pamungkas. Kakang Senopati, berita apa yang kamu dapatkan hari ini Kakang? Begini Dimas Samudro, menurut informasi Dayang Tua yang masih mengabdi dan menemani Gusti Ayu Sekartaji, dulunya Tuan Putri sempat kabur dari istana dan menikah dengan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Lalu ketika Dewi pulang, dia dalam kondisi mengandung, dan hal itu pun membuat Gusti Prabu Sanjaya murka dan sangat marah. Dan ketika bayi itu lahir, langsung dipisahkan dengan Dewi Sekartaji. Oleh sebab itu, sejak saat itu Dewi Sekartaji menjadi terguncang jiwanya.
tak pernah ngobrol, dan tak pernah berbicara sama sekali sejak saat itu sampai hari ini, Dimas. Dan sudah ratusan tabib dipanggil, namun tak ada yang berhasil membuat Dewi Sekartaji mau berbicara. Hanya ini saja yang aku dapatkan, Dimas. Lalu, apa kabar tentang bayi itu, Kakang? Menurut emban tua itu, bayi itu dibawa kabur oleh emban Laksmi, Dimas, dan dikejar oleh ratusan prajurit. Menurutnya, bayi itu telah mati ketika dikejar oleh para prajurit. Baiklah, Kang, aku mengerti. Kalau begitu, mari kita kembali ke istana sambil berkeliling mengecek keamanan istana, Kakang. Maaf, Dimas, metode apa yang Dimas ajarkan kepada para prajurit kita? Kenapa mereka begitu berantusias? Tidak ada yang aneh, Kakang. Jumat depan, giliran Kakang untuk mengikutinya, dan nanti Kakang rasakan sendiri. Kalau begitu, aku mengikuti saja apa yang Dimas katakan. Setelah Joko Samudro cukup puas berkeliling di dalam istana dan mengecek keamanannya, dia segera masuk ke dalam pendopo dan melakukan semedi. Ketika Joko Samudro melakukan semedi, tiba-tiba Nogosari memanggil Samudro. Hei, bocah gila, bangun kamu. Kelihatannya kamu begitu menikmati peranmu sebagai seorang temenggung samudra. Apa kamu sudah tidak ingin mengembara dan mengelilingi dunia ini dan mencari Tirto Kamandanu yang kamu janjikan kepada istrimu, Ratu Siluman Serigala? Jangan meledekku, Nogosari. Aku hanya berusaha melakukan tugasku dengan sebaik-baiknya. Aku tidak mau membuat geger seisi istana. Bagaimanapun, istana ini adalah tempat tinggal ibuku, dan rajanya adalah pamanku sendiri. Meskipun kehadiranku tidak diharapkan oleh kakekku, Prabu Sanjaya, namun aku sangat mengerti apa yang dia rasakan. Mungkin dia hanya emosi sesaat waktu itu. Jangan sok bijak kamu Samudro. Memang kamu tidak menaruh dendam sama sekali setelah dipisahkan dari bayi hingga dewasa seperti sekarang. Dendam hanya akan menjadi api dalam sekam, Nogosari. Aku ada impian yang jauh lebih besar lagi. Tak mungkin aku hancurkan impian itu hanya gara-gara masalah dendam. Lalu, kapan kamu akan menemui ibumu dan mengatakan kalau kamu adalah anaknya yang masih hidup? Akan aku tunggu hingga purnama depan, Nogosari, atau lebih tepatnya 35 hari lagi. Dengan waktu yang sangat singkat ini, aku akan membangun pasukan elit di Kesatuan Bayangkara. Aku ada rencana kelak mereka akan aku gunakan untuk membentuk pasukan pribadi milikku sendiri, untuk menemaniku dalam membangun kerajaanku sendiri. Apa? Jadi, kamu memanfaatkan pasukan bodoh itu untuk tujuan pribadimu sendiri. Licik juga kamu Samudro. Bukan seperti itu. Sebelum aku mampu membawa ibuku pergi, aku akan membuat ke-40 prajurit ini akan mampu menjaga keselamatannya. Setelah aku merasa cukup kuat untuk memboyong ibuku, maka mereka ke-40 prajurit akan aku buat mereka dengan sukarela mengikutiku tanpa paksaan, Nogosari. Tetap saja, itu namanya licik Samudro. Tapi aku suka dengan cara mainmu Samudro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Cerita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mampir ke channel ini ya. Untuk teman-teman yang baru datang, jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official ya.
Dan kepada penggemar setia channel Garda Perang, mohon maaf ya kalau channel ini belum bisa maksimal dalam memberikan konten ya. Mungkin saya usahakan adalah seminggu bisa 2 kali atau minimal 1 kali untuk upload episode-episode selanjutnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.